Selamat malam Pak Posma, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan membahas mengenai produksi dan biaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih anggota kelompok 6. Yang pertama ada James, yang kedua ada Andi, dan yang ketiga ada Sela, dan yang keempatnya ada Anggita. Oke, jadi sebelumnya terlebih dahulu kami akan membahas mengenai background. Jadi dalam menjalankan suatu bisnis, pemahaman mengenai biaya menjadi elemen yang fundamental yang menentukan keberhasilan perusahaan. Biaya bukan hanya tentang pengeluaran uang secara langsung, tetapi juga mencakup semua pengorbanan yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pemahaman yang komprehensif tentang biaya, baik eksplisit maupun implisit, menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang rasional bagi setiap perusahaan. Dalam hal tersebut, konsep seperti total pendapatan, total biaya, dan keuntungan menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kinerja dan keberlanjutan usaha. Dan juga konsep biaya peluang memberikan perspektif bahwa setiap keputusan produksi melibatkan pengorbanan tertentu. Dengan memahami konsep biaya perusahaan, dapat menjadi lebih bijaksana dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai keuntungan yang optimal. Oke, selanjutnya itu ada mengenai pemahaman biaya. Biaya dalam konteks bisnis, selanjutnya pemahaman biaya. Biaya dalam konteks bisnis mengacu pada pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa, serta untuk mendukung operasional perusahaan. Biaya dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti biaya tetap yang tidak berubah dengan volume produksi, dan biaya variabel yang berfluktuasi sesuai dengan tingkat produksi. Fungsi dari biaya itu sendiri meliputi jaminan kelancaran operasional, dasar perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, penentuan margin profit, dan pedoman perencanaan pengeluaran di masa depan. Dalam pengelolaan biaya, perusahaan harus mempertimbangkan biaya peluang dan biaya hangus untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya tuh, kita mulai dengan contoh pembahasan tentang biaya di pabrik kue Caroline selaku pemilik perusahaan. Ia membeli tepung, gula, kepingan coklat, dan bahan kue lainnya. Dia juga membeli mixer dan oven serta memperkerjakan pekerja untuk menjalankan peralatan ini. Dia kemudian menjual kue kepada konsumen. Dengan meneliti beberapa masalah yang dihadapi Caroline dalam bisnisnya, kita dapat mempelajari beberapa pelajaran tentang biaya yang berlaku untuk semua perusahaan dalam suatu perekonomian. Lalu sebagai contoh dari total pendapatan, total biaya dan keuntungan, dapat dibayangkan bahwa Caroline memulai perusahaannya karena keinginan altruistik untuk menyediakan kue kepada dunia, atau mungkin karena cinta kepada bisnis kue. Kemungkinan besar Caroline memulai bisnisnya untuk menghasilkan uang. Jadi jumlah yang diterima perusahaan dari hasil penjualan output-nya atau kue disebut total pendapatan. Jumlah yang dibayarkan perusahaan untuk membeli input tepung, gula, pekerja, oven, dan sebagainya disebut total biaya. Oke, selanjutnya profit sama dengan total revenue sama dikurang total cost. Jadi tujuan Caroline adalah untuk membuat laba perusahaannya sebesar mungkin. Untuk melihat bagaimana sebuah perusahaan maksimalkan laba, kita harus mempertimbangkan sepenuhnya cara mengukur total pendapatan dan total biayanya. Total pendapatan adalah bagian yang mudah. Pendapatan sama dengan jumlah output yang diproduksi perusahaan dikalikan harga jual outputnya. Jika Caroline memproduksi 10.000 kue dan menjualnya seharga $2 per kue, total pendapatannya adalah $20.000. Namun pengukuran total biaya perusahaan lebih rumit. Selanjutnya ada biaya sebagai biaya peluang. Saat mengukur biaya di pabrik kue Caroline atau perusahaan lain, penting untuk mengingat salah satu dari 10 prinsip ekonomi dari bab 1. Biaya sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Ingatlah bahwa biaya peluang suatu barang mengacu pada semua hal yang harus dikorbankan untuk memperoleh barang tersebut. Jika ekonom berbicara tentang biaya produksi perusahaan, mereka memasukkan semua biaya peluang untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara beberapa biaya peluang produksi perusahaan jelas, yang lain tidak. Ketika Caroline membayar $1.000 untuk tepung, $1.000 itu adalah biaya peluang karena Caroline tidak dapat lagi menggunakan $1.000 itu untuk membeli sesuatu yang lain. Next.
Demikian pula ketika Caroline mempekerjakan pekerja untuk membuat kue, upah yang dibayarkannya merupakan bagian dari biaya perusahaan. Karena biaya peluang ini mengharuskan perusahaan mengeluarkan sejumlah uang. Biaya tersebut disebut biaya eksplisit. Sebaliknya, sebagian biaya peluang perusahaan yang disebut biaya implisit, tidak memerlukan pengeluaran tunai. Bayangkan Caroline terampil menggunakan komputer dan dapat memperoleh $100 per jam dengan bekerja sebagai programmer. Untuk setiap jam yang dihabiskan Caroline di pabrik kuenya, ia kehilangan $100 sebagai pendapatan, dan pendapatan yang hilang ini juga merupakan bagian dari biayanya. Total biaya bisnis Caroline adalah jumlah biaya eksplisit dan implisitnya. Perbedaan antara biaya eksplisit dan implisit menyoroti perbedaan penting antara cara ekonom dan akuntan menganalisis bisnis. Ekonom tertarik mempelajari cara perusahaan membuat keputusan produksi dan penetapan harga, karena keputusan ini didasarkan pada biaya eksplisit dan implisit. Ekonom memasukkan keduanya saat mengukur biaya perusahaan. Sebaliknya, akuntan memiliki tugas untuk melacak uang yang mengalir masuk dan keluar dari perusahaan. Akibatnya, mereka mengukur biaya eksplisit, tetapi biasanya mengabaikan biaya implisit. Next. Perbedaan antara metode ekonom dan akuntan mudah dilihat dalam kasus pabrik kue Caroline. Ketika Caroline melepaskan kesempatan untuk mendapatkan uang sebagai programmer komputer, akuntannya tidak akan menghitungnya sebagai biaya bisnis kuenya, karena tidak ada uang yang keluar dari bisnis untuk membayar biaya ini. Biaya ini tidak pernah muncul dalam laporan keuangan akuntan, namun seorang ekonom akan menghitung pendapatan yang hilang sebagai biaya karena akan mengaruhi keputusan yang dibuat Caroline dalam bisnis kuenya. Misalnya, jika upah Caroline sebagai programmer komputer naik dari $100 menjadi $500 per jam, dia mungkin memutuskan bahwa menjalankan bisnis kuenya terlalu mahal dan memilih untuk menutup pabrik untuk menjadi programmer komputer penuh waktu. Next. Biaya modal sebagai biaya peluang. Biaya implisit penting dari hampir setiap bisnis adalah biaya peluang dari modal finansial yang telah diinvestasikan dalam bisnis tersebut. Misalnya, anggaplah Caroline menggunakan $300.000 dari tabungannya untuk membeli pabrik kuenya dari pemilik sebelumnya. Jika Caroline menyimpan uang ini di rekening tabungan yang memberikan bunga sebesar 5%, ia akan memperoleh $15.000 per tahun. Oleh karena itu, untuk memiliki pabrik kuenya, Caroline telah menyerahkan $15.000 per tahun sebagai pendapatan bunga. $15.000 yang hilang ini merupakan salah satu biaya peluang implisit dari bisnis Caroline. Next. Seperti yang telah kita catat, ekonom dan akuntan melakukan biaya secara berbeda, dan ini terutama berlaku dalam perlakuan mereka terhadap biaya modal. Seorang ekonom memandang pendapatan bunga sebesar $15.000 yang dikorbankan Caroline setiap tahun sebagai biaya implisit dari bisnisnya. Namun akuntan Caroline tidak akan menunjukkan $15.000 ini sebagai biaya karena tidak ada uang yang keluar dari bisnis untuk membayarnya. Untuk lebih jauh mengeksplorasi perbedaan antara metode ekonom dan akuntan, mari kita ubah sedikit contohnya. Anggaplah sekarang Caroline tidak memiliki seluruh $300.000 untuk membeli pabrik, tetapi sebaliknya menggunakan $100.000 dari tabungannya sendiri dan meminjam $200.000 dari bank dengan suku bunga 5%. Akuntan Caroline yang hanya mengukur biaya eksplisit sekarang akan menghitung bunga $10.000 yang dibayarkan atas pinjaman bank setiap tahun sebagai biaya karena jumlah uang ini sekarang mengalir keluar dari perusahaan. Sebaliknya, menurut seorang ekonom, biaya peluang untuk memiliki bisnis masih $15.000. Biaya peluang sama dengan biaya bunga pinjaman bank. Biaya eksplisit sebesar $10.000 ditambah dengan bunga tabungan yang hilang, yaitu biaya implisit sebesar $5.000. Kemudian ada keuntungan ekonom versus keuntungan akuntansi. Sekarang mari kita kembali ke tujuan perusahaan, yaitu keuntungan. Karena para ekonom dan akuntan mengukur biaya secara berbeda, mereka juga mengukur keuntungan secara berbeda. Seorang ekonom mengukur keuntungan ekonomi perusahaan sebagai total pendapatan perusahaan dikurangi semua biaya peluang eksplisit dan implisit untuk memproduksi barang dan jasa yang dijual.
Seorang akuntan mengukur keuntungan akuntansi perusahaan sebagai total pendapatan perusahaan dikurangi hanya biaya eksplisit perusahaan. Kemudian ada gambar satu yang merangkum perbedaan ini. Perhatikan bahwa karena akuntan mengabaikan biaya implisit, keuntungan akuntansi biasanya lebih besar daripada keuntungan ekonom. Agar bisnis menguntungkan dari sudut pandang seorang ekonom, total pendapatan harus menutupi semua biaya peluang, baik eksplisit maupun implisit. Keuntungan ekonom merupakan konsep penting karena itulah yang memotivasi perusahaan yang memasuk barang dan jasa. Seperti yang akan kita lihat, perusahaan yang menghasilkan keuntungan ekonomi positif akan tetap menjalankan bisnis. Perusahaan yang menanggung semua biaya peluangnya dan masih memiliki pendapatan tersisa untuk memberi penghargaan kepada pemilik perusahaan. Ketika perusahaan mengalami kerugian ekonomi, yaitu ketika laba ekonomi negatif, pemilik bisnis gagal memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi semua biaya produksi. Kecuali jika kondisinya berubah, pemilik perusahaan pada akhirnya akan menutup bisnis dan keluar dari industri. Untuk memahami keputusan bisnis, kita perlu memperhatikan laba ekonomi. Kemudian ada produksi dan biaya. Perusahaan menanggung biaya saat membeli bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa yang akan dijual. Di bagian ini kami meneliti hubungan antara proses produksi perusahaan dan total biayanya. Sekali lagi, hal ini mempertimbangkan pabrik kue Caroline. Dalam analisis kasus, kami membuat asumsi penyederhanaan yang penting. Kami berasumsi bahwa ukuran pabrik Caroline tetap dan kalian dapat mengubah jumlah kue yang diproduksi hanya dengan mengubah jumlah pekerja yang dipekerjakannya. Asumsi ini realistis dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang. Artinya Caroline tidak dapat membangun pabrik yang lebih besar dalam semalam, tapi ia juga melakukannya dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Oleh karena itu, analisis ini menjalankan keputusan produksi yang dihadapi Caroline dalam jangka pendek. Fungsi produksi dalam tabel menunjukkan bagaimana jumlah kue yang diproduksi per jam di pabrik Caroline bergantung pada jumlah pekerja. Seperti yang dapat kita lihat pada 2 kolom pertama, jika tidak ada pekerja di pabrik Caroline, tidak memproduksi kue. Ketika ada 1 pekerja, ia memproduksi 50 kue. Ketika ada 2 pekerja, ia memproduksi 90 kue, dan seterusnya. Panel A pada gambar 2 menyajikan grafik dari 2 kolom angka ini. Jumlah pekerja berada pada sumbu horizontal, dan jumlah kue yang diproduksi berada pada sumbu vertikal. Hubungan antara jumlah input pekerja dan jumlah output, yaitu kue, ini disebut dengan fungsi produksi. Produk marginal dari setiap input dalam proses produksi adalah peningkatan kuantitas output yang diperoleh dari 1 unit tambahan input tersebut. Ketika jumlah pekerja meningkat dari 1 menjadi 2, produk kue meningkat dari 50 menjadi 90, sehingga produk marginal pekerja kedua adalah 40 kue. Dan ketika jumlah pekerja meningkat 2 menjadi 3, produksi kue meningkat dari 90 menjadi 120, sehingga produk marginal pekerja ketiga adalah 30 kue. Dalam tabel produk marginal ditampilkan di tengah-tengah antara 2 baris karena ini menunjukkan perubahan output saat jumlah pekerja meningkat dari 1 level ke level lainnya. Perhatikan bahwa saat jumlah pekerja meningkat, produk marginal menurun. Pekerja kedua memiliki produk marginal 40 kue. Pekerja ketiga memiliki produk marginal 30 kue. Dan pekerja keempat memiliki produk marginal 20 kue. Properti ini disebut produk marginal yang semakin berkurang. Pada awalnya saat hanya sedikit pekerja yang dipekerjakan, mereka memiliki akses mudah ke peralatan dapur Caroline. Sedangkan saat jumlah pekerja meningkat, pekerja tambahan harus berbagi peralatan dan bekerja dalam kondisi yang lebih padat. Selanjutnya, dapur pun akan menjadi sangat padat sehingga para pekerja mulai saling menghalangi. Oleh karena itu, saat lebih banyak pekerjaan dipekerjakan, setiap pekerja tambahan berkontribusi lebih sedikit kue tambahan terhadap total produksi. Produk marginal yang semakin berkurang juga tampak pada gambar 2. Kemiringan fungsi produksi, yaitu naik atas produksi, memberitahu kita perubahan dalam produksi kue Caroline atau naik untuk setiap input tenaga kerja tambahan, yaitu produksi. Artinya, kemiringan fungsi produksi mengukur produk marginal seorang pekerja. Ketika jumlah pekerja meningkat, produk marginal menurun dan fungsi produksi menjadi lebih datar. Next. Oke, selanjutnya dari fungsi produk ke kurva biaya total. 3 kolom terakhir tabel pertama menunjukkan biaya Caroline untuk memproduksi kue. Dalam contoh ini, biaya pabrik Caroline adalah $30 per jam dan biaya seorang pekerja adalah $10 per jam. Jika dia memperkerjakan 1 pekerja, total biaya adalah $40 per jam. Jika dia memperkerjakan 2 pekerja, total biayanya adalah $50 per jam, dan seterusnya. Dengan informasi ini, tabel sekarang menunjukkan bagaimana jumlah pekerja yang dipekerjakan Caroline terkait dengan jumlah kue yang dia produksi dan dengan total biaya produksinya. Tujuan kami adalah beberapa bab berikutnya adalah untuk mempelajari keputusan produksi dan penetapan harga perusahaan. Untuk tujuan ini,
Hubungan terpenting dalam tabel pertama adalah antara jumlah yang diproduksi yaitu di kolom kedua dan total biaya di kolom ke-6. Panel B pada gambar 2 menggambarkan dua kolom data ini dengan jumlah yang diproduksi pada sumbu horizontal dan total biaya pada sumbu vertikal. Grafik ini disebut kurva biaya total. Sekarang bandingkan kurva biaya total pada panel B dengan fungsi produksi pada panel A. Next. Kedua kurva ini adalah sisi berlawanan dari koin yang sama. Kurva biaya total menjadi lebih curam saat jumlah yang diproduksi meningkat, sedangkan fungsi produksi menjadi lebih datar saat produksi meningkat. Perubahan kemiringan ini terjadi karena alasan yang sama. Produksi kue yang tinggi berarti dapur Caroline penuh sesak dengan banyak pekerja. Karena dapurnya penuh sesak, setiap pekerja tambahan menambah lebih sedikit produksi untuk mencerminkan produk marginal yang semakin berkurang. Oleh karena itu, fungsi produksi relatif datar. Namun sekarang balikan logika ini. Saat dapur penuh sesak, memproduksi kue tambahan membutuhkan banyak tenaga kerja tambahan dan karenanya sangat mahal. Oleh karena itu, saat jumlah yang diproduksi besar, kurva biaya total relatif curam. Oke, pembahasan. Konsep biaya termasuk biaya eksplisit dan implisit serta biaya peluang. Memiliki peran penting dalam mengambil keputusan produksi. Seperti contohnya tadi, kasus pabrik kue Caroline. Total biaya terdiri dari biaya eksplisit seperti bahan baku, peralatan dan gaji, pekerja serta biaya implisit seperti pendapatan yang hilang jika Caroline memilih untuk bekerja sebagai programmer. Lalu yang A, biaya eksplisit dan implisit. Ekonom memandang biaya produksi dari perspektif biaya eksplisit dan implisit untuk menghitung total biaya. Sedangkan akuntan hanya menghitung biaya eksplisit karena fokusnya pada arus kas yang nyata. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam analisis. Lalu poin yang B, biaya peluang sebagai pertimbangan strategis. Biaya peluang menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan. Caroline, misalnya, harus mempertimbangkan apakah menjalankan bisnis kuenya lebih menguntungkan dibandingkan menjadi programmer. Jika pendapatan sebagai programmer naik secara signifikan, biaya peluangnya meningkat, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan produksi kuenya. Hubungan antara fungsi produksi dan kurva biaya total dalam jangka pendek mencerminkan proses transformasi input menjadi output, serta bagaimana biaya meningkatkan seiring pertumbuhan output. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan, yaitu seperti tenaga kerja, dan output yang dihasilkan. Salah satu konsep utama dalam fungsi produksi adalah produksi marginal semakin menurun ketika jumlah pekerja meningkat terhadap output yang semakin kecil karena keterbatasan kapasitas dan efisiensi. Selanjutnya, kurva biaya total menunjukkan bagaimana total biaya berubah seiring peningkatan output. Hubungannya erat dengan fungsi produksi, di mana saat output rendah, fungsi produksi lebih curam, mencerminkan bahwa tambahan output relatif mudah diperoleh. Kurva biaya total datar karena biaya tambahan untuk meningkatkan output relatif rendah. Saat output tinggi, fungsi produksi menjadi lebih datar karena produk marginal menurun, lalu kurva biaya total menjadi lebih curam karena memproduksi tambahan output memerlukan lebih banyak input. Penerapan dalam jangka pendek, beberapa biaya seperti biaya tetap tidak berubah. Oleh karena itu, total biaya dipengaruhi oleh biaya variabel seperti tenaga kerja. Perusahaan harus memutuskan tingkat produksi yang optimal dengan mempertimbangkan biaya marginal, yaitu tambahan biaya untuk memproduksi 1 unit output tambahan. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemahaman tentang biaya peluang, fungsi produksi, dan kurva biaya jangka pendek. Biaya peluang membantu perusahaan mengevaluasi alternatif terbaik dalam alokasi sumber daya. Sementara itu, hubungan antara fungsi produksi dan kurva biaya total memungkinkan perusahaan untuk memprediksi perubahan biaya seiring dengan peningkatan produksi, sehingga mereka dapat mengoptimalkan keputusan produksi demi mencapai keuntungan yang maksimal. Sekian dari kelompok kami.